Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu sudut paling sunyi di Indonesia, terhampar sebuah danau yang begitu luas, hingga langit pun tampak menyatu dengan airnya. Danau Limboto, nama yang tenang, tapi di balik keheningannya, tersimpan jeritan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Reza Alfarizi, mahasiswa antropologi dari Jakarta, datang ke Gorontalo untuk satu tujuan, meneliti budaya dan mitos lokal sebagai bahan skripsinya. Reza bukan orang yang percaya pada cerita mistis. Ia datang membawa logika dan pencatat kecil, tapi desa yang ia datangi tak seperti tempat lain. Desa Iloponu, sebuah permukiman kecil yang berdiri di tepi danau Limboto. Rumah-rumah kayu tua berdiri menghadap danau, dengan pepohonan kelapa yang diam membisu. Tak ada suara motor, tak ada sinyal. Hanya desir angin, gesekan dedaunan, dan air yang mengalun tanpa riak. Reza tinggal di rumah seorang lelaki tua bernama Pak Jufri, pendiam, tenang, dan menyimpan pandangan dalam yang sulit dibaca. Rumah itu berada tak jauh dari bibir danau. Dari jendela kamar, Reza bisa melihat cahaya bulan memantul di atas air gelap, seperti kaca hitam tak berujung. Hari pertama, Reza berbaur dengan warga, bertanya, mencatat, dan tertawa kecil saat mendengar kisah-kisah tentang penjaga danau, nyanyian larut malam, atau larangan menatap air setelah maghrib. Tapi setiap kali topik tentang danau dibuka, mata mereka berubah. Sebagian berpaling, sebagian lagi berbisik seperti takut didengar sesuatu yang tak terlihat. "Jangan ke danau malam-malam, nak. Kadang ada suara perempuan nyanyi. Kalau ikut, kau tak balik lagi. Itu bukan untuk orang luar." Reza mencatat semuanya, tapi dalam hatinya ia hanya tertawa. Semua itu ia anggap bumbu budaya yang bisa memperkaya tulisannya, bukan ancaman nyata. Malam harinya, rasa ingin tahu mengalahkan rasa waspada. Ia keluar, sendirian, membawa buku kecil dan senter. Angin malam berhembus sejuk. Danau tampak diam dan indah. Tidak ada ombak, tidak ada perahu, hanya bayangan bulan yang menggantung seperti mata. Tuhan, Reza berdiri di tepian, sunyi. Lalu, suara itu datang. Lembut, melengking, seperti suara perempuan bernyanyi dari tengah air. Bahasanya asing, tak mirip bahasa Gorontalo atau Indonesia. Reza mencari arah suara, tapi ia seolah dikelilingi. Tidak ada siapa-siapa, hanya air. Lalu ia sadar, kedua kakinya telah masuk ke dalam danau, hingga ke betis. Ia panik, melangkah mundur. Dan saat ia mendongak, ia melihatnya, seseorang, berdiri di tengah danau. Perempuan, diam, membelakangi, rambutnya panjang hingga menyentuh air. Bajunya putih kelabu, seperti kain pengantin lama. Ia tak bergerak. Reza membuka mulut. "Halo?" Perempuan itu perlahan menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, matanya putih semua. Mulutnya terbuka lebar, seolah menyanyi, tapi tak terdengar apapun. Reza terjatuh ke belakang, air dan lumpur menciprat ke bajunya. Ia menggigil, tapi saat ia kembali menatap danau, sosok itu menghilang. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumah Pak Jufri. Pintu diketuk. Nafas tersengal, baju basah, wajah pucat. Pak Jufri membukakan pintu. Tak kaget, tak panik. Ia hanya menatap Reza dan berkata pelan, "Kau sudah dipanggil. Mulai malam ini, jangan menatap danau terlalu lama." Pagi harinya, Reza terbangun dengan nafas terengah. Tubuhnya dingin, pakaian yang dikenakannya masih lembab, tanah lengket menempel di kaki hingga ke lutut. Langit di luar jendela belum sepenuhnya terang. Kabut menggantung di atas danau, seperti tirai abu-abu yang tak mau tersingkap. Ia terduduk lama, menatap tangannya sendiri, masih gemetar. Malam tadi, bukan mimpi. Ia tahu itu. Saat membuka ransel, matanya membelalak. Buku catatan miliknya basah. Halaman terakhir robek, dan di bagian sampulnya ada jejak lumpur hitam seperti bekas jari tangan. Reza turun perlahan ke ruang depan. Pak Jufri sudah duduk di kursi kayu, menyesap kopi hitam tanpa gula,
Tak ada sapaan pagi, tak ada pertanyaan basa-basi. Hanya satu kalimat pelan, tanpa ekspresi. "Tadi malam, kau lihat dia kan?" Reza diam. Kepalanya perlahan mengangguk. Pak Jufri menghela napas. "Harusnya kau dengarkan larangan itu, tapi sudah terlambat. Kau sudah dilihat." Reza mencoba menenangkan pikirannya. "Siapa dia, Pak?" "Kami tak menyebut namanya, tapi dia bukan manusia. Dia bukan hantu biasa. Dia bagian dari danau itu." Pak Jufri berdiri, berjalan ke dinding, membuka laci tua. Ia mengeluarkan sesuatu. Secarik kain putih kekuningan dengan bekas luka bakar di ujungnya. "Ini milik anak saya. Dia hilang 2 tahun lalu. Terakhir terlihat berdiri di pinggir danau," katanya. Dia juga mendengar suara nyanyian. Reza menatap kain itu lama, tak berani menyentuhnya. Di luar, suara burung tak terdengar. Angin pun terasa aneh dingin, padat, seolah membawa pesan. Hari itu, Reza mencoba menenangkan diri dengan kembali ke tepian danau saat siang. Ia berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, tapi kini air tampak biasa. Tenang, tidak ada suara, tidak ada bayangan perempuan. Namun saat ia hendak berbalik, ia melihatnya. Bekas jejak kaki kecil di lumpur menuju danau, lalu menghilang di dalam air. Tidak ada tanda siapapun datang, tidak ada orang lain di sekitar. Dan saat Reza menoleh ke belakang, ada coretan di batang pohon terdekat. Tulisan itu tak dikenalnya, namun entah kenapa, ia merasa seperti sedang dibaca balik olehnya. Malam kembali datang. Reza dikurung dalam gelisah. Di dalam kamarnya, ia mencoba mencatat semua kejadian. Tapi setiap kali menulis kata perempuan, tinta pulpen macet. Lampu kamar tiba-tiba redup. Suara ketukan pelan terdengar dari jendela. Tok, tok, tok. Ia berjalan pelan, membuka tirai. Tak ada siapa-siapa. Ia berjalan pelan, membuka tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, terukir embun membentuk tulisan samar. "Kau mendengar?" Tapi belum menjawab. Reza mundur, nafasnya tercekat. Dan di kejauhan, dari arah danau, suara nyanyian itu kembali terdengar. Pelan, melengking. Dan kali ini, dia menyebut namanya. Malam semakin dalam. Suara nyanyian itu kini terdengar jelas dari danau. Menyusup lewat celah-celah dinding kayu, menembus ke dalam dada Reza. Tapi yang membuat tubuhnya membeku bukanlah alunan itu, melainkan nama yang disebut dengan lirih, Reza. Suara itu seperti milik seseorang yang sekarat berbisik, memanggil, memohon. Reza menggenggam tasbih kecil pemberian ibunya, sesuatu yang selalu ia bawa tapi jarang ia gunakan. Tangan kirinya gemetar saat menarik tirai jendela. Dan sekali lagi, tidak ada siapapun di luar. Tapi tulisan itu masih ada. Embun membentuk kalimat yang kini lebih jelas. "Reza, mari turun." Paginya, Reza memutuskan pergi ke rumah kepala desa, Pak Lamakidu, seorang lelaki tua yang dikenal keras, tapi dihormati. Reza menceritakan semuanya. Tentang perempuan di danau, tentang suara, tentang tulisan di jendela. Pak Lamakidu hanya mengangguk pelan. Kemudian ia mengambil sesuatu dari dalam lemari tua, sebuah peta lusuh berisi garis danau yang tak tercetak di peta modern. "Ada satu tempat yang tidak pernah disebutkan ke orang luar," kata Pak Lamakidu. "Di sini, di ujung barat danau, kami menyebutnya Lurah Hitam. Dulu tempat itu dikeramatkan, sekarang tenggelam." Reza memerhatikan peta itu. Ada simbol aneh di atas lokasi Lurah Hitam, seperti spiral dengan garis terputus. Konon, tempat itu adalah pintu, tapi bukan untuk masuk. Kalau kau dengar namamu dipanggil dari danau, itu tandanya dia sudah mulai mengenalmu. Malam itu, Reza mencoba tak memikirkan apapun. Tapi sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, menyeret. Cek, cek. Ia menempelkan telinga ke pintu. Diam. Tiba-tiba, ketukan, tok, 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 dari balik pintu kamarnya sendiri.
Reza menggenggam gagang pintu. Pak Jufri tak ada jawaban. Ia mengintip lewat celah bawah pintu dan melihat sesuatu. Kaki seorang perempuan, telanjang, basah, penuh lumpur, berdiri diam. Reza mundur, keringat dingin mengucur. Perlahan, suara itu kembali. Suara nyanyian, kini lebih dekat, seolah datang dari dalam dinding. Dan kali ini, suara itu menyebut, "Lurah Hitam, kau harus ke sana." Pagi harinya, Reza memutuskan pergi ke lokasi itu. Dengan bekal peta tua dan izin dari Pak Lama Kidul, ia menyewa perahu kecil dan mendayung menuju barat danau. Angin terasa berat. Air tampak lebih pekat. Ketika ia tiba di tengah danau, sinyal GPS hilang, jam tangannya mati, dan tiba-tiba perahu bergoyang sendiri. Dari bawah air, muncul gelembung besar, dan sebuah tangan putih kurus mencuat sesaat dari permukaan sebelum tenggelam kembali. Reza jatuh terduduk di perahu. Air di bawahnya berubah gelap, seperti ada sesuatu yang berputar di bawah. Dan ia mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. "Turunlah, sudah saatnya." Reza tercekat, perahu kecilnya bergoyang liar setelah tangan itu muncul dari dalam danau. Air di sekitarnya berubah keruh, gelap pekat seperti lumpur busuk. Ia mencoba mendayung mundur, tapi dayung di tangan kanannya mendadak tersangkut. Saat ia tarik dengan kuat, dayung itu patah. Tiba-tiba muncul gelembung besar dari dasar air. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini langsung di dalam kepalanya. "Sudah waktunya. Kau harus melihat sendiri kebenaran." Pandangan Reza kabur. Kepalanya pusing, seolah pikirannya diseret oleh sesuatu. Tanpa sadar, ia terjatuh ke dalam air. Air danau itu tidak seperti air biasa. Begitu tubuhnya menyentuh permukaan, Reza merasa seperti ditarik masuk ke ruang lain. Sunyi, hampa, gelap total. Namun jauh di dasar, ada cahaya kehijauan, samar berkelap-kelip, seperti mata. Reza mencoba berenang ke atas, tapi tubuhnya tak bisa naik. Sebaliknya, ia meluncur turun. Dan di bawah sana, ia melihat struktur seperti pintu batu besar yang terpendam dalam lumpur, dengan ukiran spiral dan simbol kuno di permukaannya. Pintu itu berdetak perlahan, seperti jantung hidup. Lalu, dari belakangnya, sesuatu menyentuh kaki Reza. Ia menoleh. Seorang perempuan, rambut panjang menutupi wajahnya. Pakaiannya seperti kebaya robek. Tubuhnya membusuk, tapi mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar suara Reza sendiri. "Tolong aku." Reza menjerit dalam air, mencoba melepaskan diri. Tapi perempuan itu meraih tangannya. Reza menjerit dalam air, mencoba melepaskan diri. Tapi perempuan itu meraih tangannya. Sentuhannya dingin, namun diikuti gambaran-gambaran aneh di dalam kepala. Seorang gadis kecil jatuh ke danau saat sedang mencari ibunya. Orang-orang desa menutupi sesuatu, tubuh yang tak ditemukan. Dan sesosok makhluk air yang datang setiap kali seseorang terlalu lama menatap danau. Reza tiba-tiba tersadar. Ia telah kembali ke atas perahu. Nafasnya megap-megap. Bajunya basah kuyup, danau tampak normal lagi, tapi di tangan kirinya ada bekas cakar hitam 3 jari yang membekas di kulit. Malam harinya, ia kembali ke rumah Pak Jufri. Ia ceritakan semuanya. Pak Jufri memandang luka di tangan Reza lama, lalu berkata, "Kau sudah melihat pintunya. Itu artinya dia mengizinkanmu masuk. Tapi kalau kau tidak menyelesaikan ini, kau takkan pernah benar-benar kembali. Kau akan ditarik, sepotong demi sepotong." Reza gemetar. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Jufri menatap keluar jendela. Matanya seperti menatap masa lalu yang kelam. "Besok malam, bulan akan menghitam. Itulah satu-satunya waktu kau bisa turun dan menghadap dia. Tapi hati-hati Reza, kau tidak akan turun sendirian. Langit malam menampakkan wajahnya yang paling kelam. Tak ada cahaya bulan, tak ada bintang, hanya pekat, hening, seolah waktu berhenti berdetak.
Reza berdiri di tepi danau, dengan tubuh yang menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang mengeram di dalam dadanya. Tangannya masih memegang bekas cakar hitam yang semakin dalam dan gatal, seperti akar merambat ke tulang. Pak Jufri berdiri di sampingnya, membawa lampu minyak dan segenggam tanah. Ia menaburkan tanah itu ke permukaan air dan berbisik dalam bahasa yang Reza tak pahami. Kau akan turun, tapi kali ini kau bukan pengunjung. Kau sudah terikat. Reza menelan ludah. Ia memakai tali pengikat tubuh ke batu di tepi danau. Jika sesuatu mencoba menariknya, setidaknya ia masih bisa kembali. Lalu, dengan langkah berat, ia masuk ke dalam air di bawah permukaan danau. Gelap menyambutnya seperti mulut raksasa, tapi tidak seperti sebelumnya. Kini Reza melihat jejak cahaya yang mengarah ke dalam. Cahaya itu membentuk jalan spiral menurun seperti tangga air. Di setiap sisi jalan, ada bayangan-bayangan manusia yang melayang dalam posisi duduk, menatap kosong ke arah Reza. Beberapa memiliki wajah, beberapa tak punya apa-apa selain lubang hitam. Mereka berbisik, "Kembali. Terlambat. Jangan buka pintunya." Namun Reza terus turun. Kakinya kini menapak dasar danau, yang lebih terasa seperti lantai batu, lembek dari lumpur dan daging. Di ujung jalan spiral itu, pintu batu yang ia lihat sebelumnya kini terbuka sedikit, menghembuskan uap putih dingin, dan dari dalamnya terdengar nyanyian, sama seperti malam pertama. Tapi kali ini, suara itu bercampur tangis. "Reza, kemarilah, kau sudah separuh." Saat ia mendekat ke pintu, tiba-tiba seorang perempuan berdiri di sampingnya. Wajahnya belum pernah Reza lihat, tapi ia merasa mengenalnya. "Namaku Dira," bisiknya. "Aku yang pertama, dan sekarang kamu yang kelima." "Kelima?" tanya Reza. Dira mengangguk. "Ada 4 orang sebelum kamu. Mereka semua hilang, tapi hanya 1 yang diterima." Tiba-tiba, tangan Dira mencengkeram bahu Reza. "Kalau kau buka pintu itu, kau takkan bisa keluar dengan jiwa utuh. Tapi jika kau mundur, dia akan datang sendiri mengambilmu." Pilihannya hanya itu. Reza menatap ke dalam celah pintu, dan untuk sesaat, ia melihat wajah ibunya menangis, tenggelam dalam air. Tapi saat ia berkedip, wajah itu berubah menjadi dirinya sendiri. Di luar, Pak Jufri yang menunggu di tepi danau, tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Air danau menggelegak, dan dari kedalaman muncul gelembung darah. Lampu minyak di tangannya padam. Ya Allah, dia telah membuka pintunya. Udara berubah berat di dalam ruang batu yang tersembunyi di dasar danau Limboto. Reza berdiri di ambang pintu yang telah terbuka sepenuhnya, menatap lorong sempit yang dipenuhi kabut kehijauan dan dinding-dinding basah seperti organ hidup. Langkah kakinya terasa berat, seakan tempat itu menolak atau menilai dirinya. Sosok perempuan bernama Dira kini berdiri di belakangnya. Wajahnya setengah membusuk, namun tatapannya dalam dan penuh luka. Di dalam, tak ada waktu, tak ada arah. Kau akan melihat semuanya, termasuk siapa dirimu dan siapa dia sebenarnya. Reza masuk, suara pintu batu tertutup pelan di belakangnya. Tak ada jalan keluar. Lorong itu mengantarnya pada sebuah ruangan bulat besar, mirip rongga dalam gua, tapi dindingnya berdenyut seperti rahim. Di tengah ruangan itu, terdapat kolam air hitam legam. Permukaannya tenang, namun memantulkan masa lalu. Reza menatap ke dalam kolam, dan di sana terbentang kenangan. Seorang ibu menyanyikan syalawat lembut untuk anaknya. Seorang remaja laki-laki yang sering mencela dan melupakan ibunya. Sosok Reza muda memukul pintu kamar ibunya sebelum pergi meninggalkannya tanpa kabar selama bertahun-tahun. Dan akhirnya, sosok ibunya meninggal sendirian, menatap jendela, berharap anaknya kembali. Air kolam mulai mendidih. Dari dalamnya, sosok putih panjang muncul, perlahan menjulang dari permukaan. Sesosok makhluk perempuan, matanya tertutup benang, mulutnya robek dari telinga ke telinga, dan rambutnya menjulur hingga ke lantai.
Ia berbicara, tapi suaranya masuk langsung ke dalam kepala Reza. Anak yang lupa pada ibunya, layak untuk hilang. Tapi, kau punya pilihan. Tiba-tiba, lantai berguncang. Dari dinding, muncul 4 sosok manusia. Mereka adalah 4 pendaki yang hilang sebelumnya. Tubuh mereka cacat, jiwa mereka koyak, dan wajah mereka setengah terhisap. Salah satu dari mereka, dengan suara serak, berkata, "Kami juga dulu diberi pilihan, tapi kami ragu, maka kami dibekukan di sini." Reza menjerit. Apa pilihan itu? Makhluk di tengah kolam mendekat. Tubuhnya melayang, meneteskan air dan darah hitam. "Tinggalkan semua milikmu dan gantikan satu nyawa dengan nyawa lainnya. Bawa aku satu jiwa murni dari atas sana, atau tetaplah di sini bersamaku selamanya." Reza terdorong ke belakang. Tiba-tiba dinding terbuka. Ia diseret keluar oleh arus air kuat, dan ia terbangun di tepi danau. Pak Jufri menatapnya kaget. Wajah Reza pucat, matanya kosong. "Apa yang kau lihat di dalam sana?" tanya Pak Jufri. Reza menjawab pelan. "Dia memberiku pilihan, dan aku harus membawa satu jiwa kembali." Malam masih menggantung di langit Gorontalo. Angin dari danau Limboto berhembus dingin, namun tidak sedingin hati Reza saat ia duduk mematung di beranda rumah. "Pak Jufri," kata-kata makhluk dari dasar danau terus terngiang di kepalanya. "Bawa aku satu jiwa murni dari atas sana, atau tetaplah di sini bersamaku selamanya." Pak Jufri meletakkan secangkir air jahe di samping Reza, lalu duduk diam. "Apa maksudnya, satu jiwa?" tanya Reza. Akhirnya, Pak Jufri menatap danau yang tenang itu lama sekali. Sebelum menjawab lirih, "Dia bukan sekadar arwah, Reza. Dia adalah penjaga, penuntut, kadang pembalas. Dan jika ia menawarkan pilihan, maka itu bukan negosiasi. Itu perintah." Reza menatap telapak tangannya. Luka bekas cakar itu kini mulai menjalar ke lengannya, seperti akar hitam. "Aku tidak bisa menyerahkan nyawa siapapun," gumamnya. "Itu gila." Pak Jufri mengangguk pelan, lalu berkata, "Ada satu jalan lain, satu kemungkinan, tapi kau harus siap kehilangan lebih dari sekadar tubuh." Keesokan harinya, Reza kembali ke danau. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun berdiri di sampingnya. Namanya Hasbi, cucu angkat Pak Jufri yang tinggal di desa sejak kecil. Hasbi polos dan ceria, tapi sejak Reza kembali dari danau, anak itu kerap bicara aneh seperti mengingat masa lalu yang bukan miliknya. "Kak Reza, mimpi itu datang lagi. Aku tenggelam, tapi aku bisa bernapas. Ada perempuan yang bilang aku anaknya." Reza tercekat. Perempuan itu bilang, "Kamu harus kembali." Dan dia bisa pulang. Malam tiba. Reza membawa Hasbi ke tepi danau. Bukan untuk menyerahkan Hasbi, tapi untuk mencari jawaban. Namun saat mereka berdiri di sana, air danau beriak sendiri. Kabut muncul dari permukaan. Dan sosok perempuan dari dasar danau muncul perlahan di atas air. Hanya setengah tubuh. Dia adalah jiwa yang dicuri dari rahimku bertahun-tahun lalu oleh manusia yang memperdagangkan jiwa bayi. Bukan kau yang membawa dia ke sini, tapi dia harus kembali agar aku tenang. Hasbi memeluk Reza. "Aku nggak ngerti, aku cuma pengen pulang." Reza gemetar. "Kalau dia memang anakmu, kenapa kau tak bisa mengambilnya sendiri?" Makhluk itu menjawab, "Karena dia kini hidup. Jiwa hidup tak bisa diambil, hanya bisa diberi kembali dengan sukarela. Kau bisa memilih. Reza, tetaplah bersama Hasbi, dan aku akan mengikutimu sampai akhir nyawamu. Atau lepaskan dia, dan semua ini akan berakhir." Air mulai naik ke lutut mereka. Kabut semakin pekat. Pak Jufri datang membawa lentera dan berdiri di belakang mereka. "Kau tak bisa menyelamatkan semua orang, Reza. Tapi kau bisa menyelamatkan satu jiwa." Kabut semakin pekat. Air danau merayap naik, membasahi kaki Reza dan Hasbi. Hasbi memeluk Reza erat-erat, ketakutan. "Aku nggak mau pergi, Kak. Aku nggak ngerti. Aku cuma mimpi buruk." Reza menatap wajah kecil itu. "Tak berdosa.
Anak ini tak pernah meminta dilahirkan dalam kutukan. Di hadapannya, makhluk perempuan dari danau kini berdiri penuh. Rambut menjuntai seperti akar-akar basah, matanya kosong, dan mulutnya masih robek lebar. Jiwanya milikku sejak ia ditukar di rahim. Dunia manusia tak bisa memilikinya selamanya. Berikan dia, atau biarkan dirimu hancur perlahan-lahan, Reza. Pak Jufri berteriak dari tepi danau. Reza, dengarkan aku. Tak semua penebusan harus dibayar dengan pengorbanan orang lain. Reza menutup mata. Luka di lengannya kini merambat ke dada. Jantungnya mulai berdebar tak beraturan. Tapi di dalam hatinya ada satu cahaya kecil, kesadaran. Kalau memang ada yang harus dihukum, maka biarlah aku. Reza mendorong Hasbi ke arah Pak Jufri, lalu berlutut ke arah makhluk itu. Ambil aku, tapi lepaskan dia. Jangan ganggu siapapun lagi. Makhluk itu terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan cara yang mengerikan. Kau bersedia menyerahkan hidupmu, jiwamu, untuk menggantikan dia? Reza mengangguk. Ya, air danau tiba-tiba terbelah. Dari dasar muncul tangan-tangan hitam berlendir, menjulur dan menggenggam tubuh Reza. Ia tak melawan. Tubuhnya perlahan ditarik masuk ke dalam air. Hasbi menjerit, "Kak Reza, jangan pergi!" Pak Jufri menahannya sambil menangis. Dia memilih menyelamatkanmu. Di bawah air, Reza ditarik ke dalam kegelapan. Namun bukan kematian yang datang, melainkan cahaya. Ia membuka matanya dan melihat dirinya di dalam rahim air raksasa, seperti ruang bawah kesadaran. Di sekelilingnya, ada jiwa-jiwa lain yang pernah hilang, kini tenang dan diam. Makhluk itu berdiri di hadapannya, tapi wajahnya berubah. Lebih manusiawi, lebih damai. Engkau membayar dengan keikhlasan, maka kutukanku telah selesai. Ia terbangun di tepi danau, batuk dan megap-megap. Hasbi berlari memeluknya. Kakak hidup, kakak kembali. Pak Jufri menatap ke danau. Permukaannya kini tenang. Tak ada lagi kabut, tak ada lagi suara. Dan di kejauhan, bulan muncul perlahan dari balik awan, menyinari danau Limboto yang selama ini diselimuti bayangan. Reza duduk di beranda rumah Pak Jufri, tubuhnya masih lemas. Hasbi tertidur di pangkuannya, seolah beban ketakutan itu akhirnya lepas. Namun damai itu belum utuh. Reza tahu sesuatu belum selesai. 3 hari setelah kejadian itu, danau tetap tenang. Warga mulai mendekat ke tepiannya, mengira kutukan telah usai. Tapi Reza bermimpi setiap malam mimpi yang bukan miliknya. Ia melihat bayi-bayi diangkat dari air. Tubuh mereka dibungkus kain kafan berlumur lumpur. Lalu, wajah seorang perempuan menangis, mengulurkan tangan padanya. Kau sudah menepati janjimu, Reza. Tapi aku belum selesai bercerita. Reza menceritakan semua pada Pak Jufri. Dia bilang, bayi itu ditukar. Bahkan, Hasbi katanya, bukan anak yang harusnya lahir di dunia ini. Pak Jufri termenung, lalu membuka peti tua yang terkunci di sudut rumah. Ia mengeluarkan sehelai surat tua dan sebuah liontin emas. 20 tahun lalu, ada seorang perempuan bernama Yayuk datang ke Limboto, hamil dalam kondisi linglung. Katanya dikejar dukun. Saat melahirkan, bayinya hilang. Tak lama setelah itu, Yayuk bunuh diri di danau ini. Liontin itu jatuh dari tangan Razakarna. Liontin itu identik dengan yang ia lihat dalam mimpi. Dia perempuan itu. Pak Jufri mengangguk, dan Hasbi adalah bayi yang ditukar waktu itu. Tapi bukan oleh kekuatan gaib, oleh manusia. Pedagang bayi, penjual ruh. Reza gemetar. Jadi roh perempuan itu bukan hanya minta anaknya, tapi juga keadilan. Malam itu, Reza pergi sendiri ke danau. Ia berdiri di tempat yang sama, kini dalam hening. Kau mau aku ungkap semua? Akan kuungkap. Akan kuberitahu dunia. Kabut muncul. Tak setebal dulu, tapi cukup untuk membuat danau kembali sunyi. Makhluk itu muncul, wajahnya lebih manusia, rambutnya lebih teratur, dan sorot matanya penuh kesedihan.
Reza, satu kebenaran terakhir. Aku tak bisa tenang sebelum satu nama disebut. Siapa? Tanya Reza. Dukun itu masih hidup, masih menukar jiwa, dan dia tahu kamu yang membawa pulang anakku. Reza menatap danau. Kini ia tahu, ini belum selesai, tapi ini bukan perang dengan roh. Ini perang melawan manusia yang bermain di wilayah Tuhan. Dan ia bersumpah akan menyelesaikannya. Fajar belum datang saat Reza mengayuh motornya menyusuri jalan desa yang sunyi dalam saku jaketnya. Ia membawa liontin emas dan selembar surat tua bertanda tangan bidan dari tahun 2003. Tujuannya jelas, Desa Kalioso, desa terpencil di seberang hutan, tempat nama dukun tua itu disebut, terakhir kali muncul Mbah Sarminah. Sesampainya di sana, ia disambut tatapan curiga warga. Mbah Sarminah, nggak ada di sini nak, udah lama pergi. Tapi Reza melihat sesuatu di balik rumah tua di ujung desa. Jejak garam dan bunga 7 rupa, ditabur seperti pelindung. Dan malamnya, ia melihatnya, perempuan tua bongkok, mata putih, rambut menjuntai ke tanah, sedang membakar dupa sambil menggumam, tukar jiwa, tukar nyawa, yang dibawa kembali, harus dibayar seimbang. Reza merekam semuanya diam-diam, lalu ia keluar dari bayangan. Sudah cukup Mbah? Semua sudah tahu. Kamu yang menukar bayi itu. Kamu yang menyebabkan Yayuk bunuh diri. Kamu juga yang bikin danau itu berhantu. Mbah Sarminah tertawa pendek. Dan kamu, anak yang seharusnya mati di rahim. Hasbi? Tanya Reza terkejut. Bukan Hasbi. Kau bukan Reza. Kau anak dari rahim pertama yang kukubur hidup. Tapi ternyata hidup. Reza jatuh terduduk. Ingatan masa kecilnya yang kabur. Suara tangisan di malam hari. Semuanya masuk akal. Pagi itu, warga mendatangi rumah Mbah Sarminah setelah laporan Reza. Di dalam pondoknya, mereka menemukan ratusan benda mistik, kain kafan, dan botol-botol darah kering. Mbah Sarminah sudah tak bernyawa. Ia terbakar hidup-hidup malam sebelumnya. Api muncul entah dari mana, seperti balasan dari roh-roh yang menuntut keadilan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Danau Limboto tak lagi berkabut. Ikan-ikan muncul kembali. Tak ada suara tangis dari air. Reza berdiri di tepiannya bersama Hasbi. Ia menaburkan liontin itu ke danau, lalu berbisik, "Anakmu sudah aman, Ibu. Kau bisa tenang. Dalam setiap air yang tenang, ada jejak luka yang belum sembuh. Tapi bila satu jiwa bersedia menanggung beban, kutukan pun bisa jadi jalan pulang." Suara dari Danau Limboto kini tinggal kenangan. Tapi setiap malam bulan gelap, jika kau dengar bisikan lembut dari danau, itu mungkin hanya angin. Atau mungkin seseorang mengucap terima kasih.